Halo, selamat pagi Nila. Halo Bu, selamat pagi juga. Lama tidak bertemu ya, pembelajaran jarak jauh membuat kita tidak bisa bertemu secara langsung. Iya Bu, saya rindu bertemu dan berkumpul bersama lagi di kampus. Rindu belajar bersama di kelas seperti dulu lagi. Iya, Ibu juga rindu dengan suasana kelas. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya, sehingga kita bisa berkumpul lagi di kelas. Oh iya, Nila apa kabar? Semoga ya Bu. Kabar saya begitu tidak baik. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati Bu. Saya menghubungi Ibu sebenarnya untuk meminta bantuan mengatasi permasalahan saya. Saya ingin melakukan konseling Bu. Baik, sebelumnya apa kamu sudah pernah melakukan konseling? Baik konseling secara langsung maupun tidak langsung, seperti daring ini. Konseling secara langsung saya sudah pernah Bu, tapi baru sekarang saya melakukan konseling daring. Baiklah, Mila. Jadi, konseling yang akan kita lakukan sekarang adalah konseling daring. Sebelum kita memulai, Ibu ingin memastikan jika Nila saat ini berada di tempat yang aman, nyaman, dan jauh dari gangguan pihak lain. Saat ini saya sedang berada di kamar, Bu. Kedua orang tua saya sedang pergi, dan semua pintu juga sudah saya kunci. Saya bisa pastikan bahwa tidak ada orang yang akan mendengar pembicaraan kita, Bu. Ibu minta selama proses konseling ini berlangsung, kamu selalu mengaktifkan kamera dan menampilkan paling tidak separuh dari badan. Apakah bisa dimengerti, Nila? Baik, Bu, saya sudah paham dan akan saya lakukan hal apa yang Ibu sampaikan. Tadi kamu mengatakan ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Bisa kamu ceritakan? Ibu tahu kan hasil studi saya pada semester ini hancur? Orang tua saya merasa kecewa dengan saya, dan saya merasa sedih, Bu. Jadi, kamu merasa sedih karena orang tuamu kecewa dengan hasil studimu pada semester ini. Iya, Bu. Orang tua saya menuduh Edo sebagai penyebab turunnya nilai saya pada semester ini. Tapi kan, saya tidak sependapat dengan mereka. Mengapa demikian? Saya sudah berpacaran dengan Edo selama 3 tahun, dan hasil studi saya pun baik-baik saja. Menurut saya, bukan Edo penyebab hasil studi saya menurun pada semester ini. Jadi, kamu berpikir Edo bukan penyebab dari turunnya nilai kamu pada semester ini. Karena kalian sudah menjalin hubungan selama 3 tahun dan hasil studimu baik-baik saja. Iya, Bu. Sebenarnya hal ini yang mengganjal hati saya. Saya merasa dilema dan tidak yakin apakah Edo penyebab hasil studi saya pada semester ini hancur. Apakah ada kejadian yang membuatmu menjadi merasa tidak yakin? Dan Edo mulai dikenal banyak orang saat ini. Mereka juga sudah melakukan rekaman dan pentas di luar kota. Tak jarang juga saya diajak ikut menonton band Edo ketika pentas di luar kota. Coba lanjutkan lagi ceritamu, Nila. Saya sering diajak untuk ikut serta ketika band Edo pentas di luar kota. Tapi saya tidak suka dengan sikap egois Edo yang memaksa saya untuk ikut. Jadi, kamu merasa tidak suka dengan sikap egois Edo yang memaksamu untuk ikut jika bandnya pentas keluar kota. Iya, Bu. Akhir-akhir ini, saya juga tidak suka dengan sikap Edo yang mulai akrab dengan minuman keras dan begadang hingga larut malam. Baik-baik. Nampaknya Ibu mulai agak paham dengan permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Coba kita perjelas kembali dari asal-usul masalah ya. Nilaimu pada semester ini hancur, sehingga membuat orang tuamu kecewa.
Orang tuamu menuduh Edo sebagai penyebab hancurnya nilaimu pada semester ini. Awalnya, kamu tidak sependapat dengan orang tuamu, tapi kemudian kamu merasa tidak yakin dan ragu dengan pendapatmu. Benar demikian, Nila? Iya, benar begitu, Bu. Saat ini saya sudah berada di semester 6. Saya ingin membahagiakan orang tua saya dengan cara mendapatkan nilai bagus dan segera lulus. Tapi di sisi lain saya sangat sayang sekali dengan Edo. Saya belum siap kehilangan, Bu. Melihat sikapnya yang berubah, membuat saya bingung langkah apa yang harus saya ambil, Bu. Baik-baik. Kita tinjau kembali dari awal permasalahan ya. Selama kamu menjalin hubungan dengan Edo, baru semester ini hasil studimu menurun. Iya, baru kali ini, Bu. Sebelumnya tidak ada masalah pada studi saya. IPS saya pun tidak pernah di bawah 3. Hanya semester ini saja yang menurun. Menurutmu, sebesar apa peran Edo dalam hasil studimu di semester ini? Sepertinya Edo berpengaruh besar. Semenjak band Edo sering pentas di luar kota, saya jadi sering mengikuti Edo pentas. Mungkin karena mengikuti Edo pentas di luar kota, saya membuat hasil studi saya menurun. Apakah kamu pernah menolak ajakan Edo? Pernah, tapi Edo memaksa saya untuk ikut. Dan akhirnya saya menuruti keinginan Edo. Saya pun jadi kepikiran dengan perkataan teman saya. Perkataan temanmu? Iya, teman saya mengatakan, hati-hati loh pacaran dengan anak band. Karena anak band identik dengan minuman keras, obat, wanita. Saya jadi bingung harus melakukan apa sekarang, Bu. Sepertinya kamu merasa galau dan bingung harus melakukan apa karena kamu terpikir oleh ucapan temanmu. Iya, betul, Bu. Galau sekali saat ini. Pilihan apa yang harus saya ambil agar tidak ada lagi sesuatu yang mengganjal hati saya. Baiklah Nila, di sini Ibu akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Keputusan semuanya berada di tanganmu. Di sini Ibu hanya memfasilitasi saja. Baik, Bu. Nila ingin tahu langkah apa yang ingin Nila lakukan. Tapi sebelum itu, Nila harus mempunyai sebuah patokan. Patokan ini yang akan menjadi dasar dari keputusan yang akan kamu pilih nanti. Patokan. Saya ingin membahagiakan orang tua saya dengan cara segera lulus. Saya juga tidak ingin kehilangan Edo, tapi saya juga tidak ingin merasa sakit hati dan kecewa di kemudian hari. Baiklah, sebaiknya kita meninjau akibat-akibat dari pilihan yang mungkin akan dihadapi. Sebaiknya kita tinjau pilihan apakah kamu akan tetap bersama dengan Edo dan kamu berpisah dengan Edo. Iya, Bu. Saya pikir juga lebih baik seperti itu. Baik. Nah, seandainya jika kamu masih tetap bersama dengan Edo, keuntungan apa yang kamu dapatkan? Saya bisa mendapatkan kasih sayang dari pacar dan dapat menonton band Edo jika pentas di luar kota. Baik. Jika kamu melanjutkan hubungan dengan Edo, apakah kamu melihat ada kerugian yang akan kamu dapatkan? Kerugian. Saya akan mendapatkan paksaan dan ikut pergi di luar kota dan begadang hingga larut malam. Hasil studi saya pun menurun. Terlebih lagi, saya merasa tidak nyaman dengan perubahan sikap Edo. Baik, sekarang kita sudah mengetahui akibat dari pilihan kamu tetap bersama dengan Edo. Sekarang kita akan meninjau akibat jika kamu berpisah dengan Edo. Menurutmu, adakah keuntungan yang kamu dapatkan jika kamu berpisah dengan Edo? Ada, Bu. Hasil studi saya akan kembali baik dan dapat fokus kuliah untuk menyelesaikan studi dan segera lulus.
Saya pun tidak saya tidak mengecewakan orang tua saya jika hasil studi saya bagus. Selain itu, saya tidak akan mendapatkan paksaan dari Edo. Baik. Lalu, menurutmu kerugian apa yang kamu dapatkan jika kamu berpisah dengan Edo? Tentunya, saya akan kehilangan Edo. Dan Edo akan tertarik dengan wanita lain. Kita sekarang sudah mengetahui akibat-akibat dari pilihan itu. Menurut Nila bagaimana sekarang? Langkah apa yang akan Nila pilih? Tetap bersama dengan Edo atau Nila akan berpisah dengan Edo? Ternyata lebih banyak keuntungan yang saya dapatkan jika berpisah dengan Edo. Walaupun harus kehilangan Edo. Keputusan saya lebih condong untuk berpisah dengan Edo. Jika berpisah dengan Edo, banyak hal yang dapat saya raih. Salah satunya, terbebas dari sikap egois Edo. Baik. Nampaknya kamu sudah menentukan pilihan. Ini merupakan sebuah langkah dari kemajuan. Nila, bagaimana perasaanmu sekarang? Perasaan saya kini lebih jauh baik, Bu. Tidak ada yang mengganjal di hati saya lagi. Saya tidak ada bingung lagi dengan langkah apa yang saya ambil. Saya sudah yakin untuk berpisah dengan Edo. Daripada saya harus merasa kecewa dan sakit hati. Saya akan kembali fokus dan pada studi saya agar segera lulus dan membahagiakan orang tua saya. Bagus. Ibu suka dengan pemikiranmu. Terima kasih, Bu. Ini berkat bantuan Ibu juga loh. Sepertinya Nila, konseling ini sudah dapat kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, Ibu ingin menyampaikan ringkasan kegiatan konseling kita dari awal hingga saat ini. Sebelum memulai konseling, kau merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatimu tentang turunnya nilaimu, keinginan orang tuamu, dan juga perubahan sikap Edo. Namun seiring berjalannya sesi konseling ini, akhirnya kamu bisa menentukan dan tahu langkah apa yang harus kamu ambil. Benar demikian, Nila? Iya, Bu. Benar sekali. Baik. Mungkin sesi konseling ini sudah bisa kita akhiri. Nila, masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Tetap semangat ya. Terima kasih, Bu, untuk konseling hari ini. Saya merasa terbantu. Terima kasih kembali, Nila. Iya, Bu. Selamat siang. See you next time. Siang juga. Selamat ya. Saya terkesan tadi aktingnya konseling. Hahaha gitu ya. Saya kira tadi bisa dibuat lebih natural ya, tapi itu 2 kali saya lihat tadi ada di fase 2 atau di fase Pertama. dapat satu. Saya Iya. kaget kan asik menulis sesuatu. Tiba-tiba Fani, hahaha, wah ngapain? Pan. Apa ini kan ketawanya kan bukan kayak gitu. Ketawanya Fani kan nggak kayak gitu kan. Tapi kan tadi Bisa acting ya, Pak. oke, nggak acting ya karena memang simulasi. Tapi baik. Pertama-tama selamat untuk kalian sudah selesai simulasi kelompok kalian. Secara keseluruhan bagus ya. Proses counseling menggunakan decision for interview ya. Itu bagus ya, mulai tahap 1, fase 2, 3, 4 ya. 5 di fase 2 soal ini DI ya. Iya, Pak. DI. Tadi sebelum jatuh pilihannya apa sih tadi?
tetap bersama dengan Edo atau berpisah dengan Edo? Bisa dengan Edo. Baik. Cara teknik respon, penggunaan teknik-teknik respon, ya relatif baik ya dibanding dengan satu kelompok sebelumnya gitu ya. Di kelompoknya apa tadi yang pertama ya? Kelompoknya Ria ya. Di kelompoknya Ria kalian masih lebih bagus menggunakan beberapa teknik di fase 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kalian memilih teknik-teknik yang pas untuk merespon pesan atau apa yang dikatakan oleh konseling. Mulai dari penerimaannya ada, kemudian refleksinya juga ada, klarifikasi banyak juga tadi ya. Jadi misalnya begitu. Kemudian ada rangkumannya, struktur ada juga tadi beberapa kali, ada mungkin 2 kali ya tadi muncul struktur. Kemudian bombongannya, tadi bombongannya hebat tadi dari konselor itu hebat banget tuh bombongannya itu ya. Sangat mengapresiasi apa yang dikatakan atau dipikirkan oleh konseling. Kasih bukan bombongan, feedback ya, umpan balik ya. Kemudian bombongan juga ada. Dan ini real ya, saya ingin menanyakan real efek yang dirasakan oleh si konseling. Fanny mungkin saya tidak akan menempatkan kamu sebagai, tadi nama konselingnya siapa sih, Pan? Nila, Pak. Nila. Saya tidak akan menempatkan yang menjawab ini adalah Nila, tapi yang menjawab ini adalah Fanny. Iya, Pak. Sebagai pribadi, ya. Ketika kamu mendapatkan respon dari konselor dia, khususnya di feedback ya, di feedback. Ketika kamu menjadi pribadi sebagai Fanny, apa perasaan apa yang kamu rasakan ketika seorang konselor dia mengatakan, Fanny bagus banget apa yang kamu pikirkan ini, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan pertama senang lah Pak, karena sudah membantu saya. Terus yang kedua merespon saya. Khususnya di teknik itu loh, Van. Di feedback, di umpan balik. Kan ada mungkin 2-3 kali kalau tidak salah tadi feedback yang diberikan oleh dia. Bagus sekali ini, Nila, apa yang kamu lakukan? Atau ibu senang dengan pikiran kamu, Nila, misalnya. Ketika direspon seperti itu, tentu tadi kamu mengatakan senang. Kemudian apa lagi yang kamu rasakan? Ketika sebagai pribadi loh ini, ketika orang mengatakan demikian, saya setuju loh, Van, apa yang kamu pikirkan itu. Bagus loh apa yang kamu pikirkan itu. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Pastinya Pak senang. Oke. Terus bisa terbantu dengan permasalahan saya. Masa sih hanya dengan teknik itu terbantu? Baru satu teknik masih terbantu. Oke, saya akan bantu. Boleh kamu deskripsikan perasaan senang kamu itu kenapa? Oke, saya bayangkan begini. Ini di luar dari konteks konseling misalnya. Ketika ada kamu ngomong dengan teman misalnya, atau ngomong dengan adikmu, atau ngomong dengan pacarmu misalnya. Ketika pacar kamu atau teman kamu atau adik kamu mengatakan, Kak bagus banget loh apa yang kakak katakan itu bagus banget loh. Misalnya. Itu kan feedback, itu teknik feedback kan. Perasaanmu gimana? Senang kenapa? Mungkin karena permasalahan saya bisa saya jelaskan dengan dari hati, maksudnya. Oh ya, artinya apa yang kamu pikirkan, masalah yang kamu sedang hadapi, kamu bisa ceritakan jujur ke orang lain ya. Dan senang itu karena kamu bisa mengatakan itu atau karena responnya? Karena bisa mengatakannya dengan respon baliknya juga bisa, Pak. Kalau saya mengatakan respon saya, kalau saya mengatakan begini, ketika kamu cerita begini loh Pak Donald, kemudian, oh gitu, gimana dong rasanya? Itu saya tidak salah. Masa jawabnya singkat begitu kan, saya rasa tidak menghargai begitu. Nah, poinnya kan di situ. Kamu senang itu karena kamu dihargai kan? Ya. Nah, itu poinnya. Maksud saya, itu adalah salah satu ciri empati. Karena si konselor menghargai apa yang dikatakan oleh si konseli. Menghargai pikiran dan emosinya si konseli. Bukan pertama-tama karena saya menghargai si Fanny sebagai seorang pribadi. Tidak, tapi
oh ini Fani lagi merasa begitu ya. Nah, perasaannya itu yang saya hargai. Otomatis kayak yang saya respon. Begitu saya respon emosimu, saya respon pikiranmu, kamu merasa dihargai. Oh ternyata Bu dia ini mendengarkan saya, memahami saya. Itu yang maksudnya itu. Jadi senang kamu itu pertama-tama karena memang kamu didengarkan. Cerita kamu dihargai. Itu ya. Itu maksud saya melatih sensitivitas kalian ini sudah empati atau belum. Maka mesti dicek kepada konselornya, dia merasa dihargai atau tidak. Begitu perasaan itu muncul berarti teknik yang dipakai oleh si konselor itu berarti sudah teknik yang sangat empati kepada si konseling. Oke. Nah, dan itu muncul kalian gunakan dan sangat bagus. Oke. Kemudian kita geser ke evaluasi pada struktur ya. Fase 1 oke, ya basa-basinya oke, welcome, walaupun ini pertemuan pertama, kemudian saling memperkenalkan, kemudian karena ini konseling virtual juga disampaikan rambu-rambu konseling virtual seperti apa, dan itu sampai, dan konseling bisa memahami. Kemudian di fase 2, langsung kepada perasaan, emosi, dan pikiran si konseling, lagi galau nih, gimana. Kemudian awalnya memang yang tampak si konseling menyalahkan orang tua yang meminta putus dengan si pacar gitu karena ini mengganggu studimu. Jadi permasalahan itu belum dipersonalisasi, belum menjadi permasalahan pribadi, tapi itu permasalahannya mama saya, itu permasalahan ayah saya. Mereka pingin saya putus dengan si dia. Itu kan jadi orang tua saya minta saya putus dengan si A pacar saya. Jadi permasalahan itu masih diletakkan di luar, belum menjadi persoalan sendiri. Baru kemudian setelah fase 3 kemudian merasa oh saya harus mengambil keputusan lanjut atau tidak. Berarti persoalan itu kemudian diambil alih oleh dia. Persoalan itu adalah diri saya, pada diri saya, bukan pada orang tua saya. Lihat pergeserannya. Yang tadinya itu masih di luar, masalahnya masih oleh orang tua, kemudian bergeser kepada permasalahan itu disadari sebagai permasalahan diri. Itu yang disebut dengan personalisasi, ya. Permasalahan ini persoalan saya yang bermasalah, saya bermasalah terhadap situasi ini. Nah, ini bagus, langkah bagus, ini sudah pas bagus di fase 3. Oke, di fase 4, terkait dengan pilihan, tadi memang kelihatan untuk melihat menggunakan norma. Oke, saya apresiasi bagian ini. Mungkin juga ini kemudian menjadi perhatian ketika, apakah kalian pernah mengirimkan skripnya ya ke saya ya? Belum, Pak. Belum ya. Tapi kalian paham betul di fase 4 kalian menggunakan norma. Kira-kira apa yang menjadi norma atau apa yang menjadi patokannya si konseling? Awalnya memang mungkin saya tadi kaget juga ketika si Fani mengatakan, kamu menggunakan istilah apa sih tadi deh? Norma atau apa sih? Patokan. Patokan, Pak. Kan konseling mengatakan patokan. Patokan. Tapi kan si konseling mengatakan patokan, seolah-olah dia tidak paham apa itu patokan. Tapi saya kaget loh. Dia bingung dengan istilah patokan tapi bisa menjelaskan gitu kan. Patokan. Oh, kemudian jelaskan gitu ya. Nah, ya mungkin karena berbasis teks ya, jadi ikut aja apa yang tertulis di teks gitu, sehingga ketika diekspresikan itu kan kalau tertangkap kan sebetulnya ini si konselor kok bingung dengan patokan. Kalau dia bingung maka mesti konselornya kan mestinya menjelaskan tentang apa arti patokan, karena apa arti norma. Mestinya kan ada penjelasan itu. Maksudnya patokan itu artinya aturan atau norma atau rambu-rambu yang kamu pakai nanti sebelum mengambil keputusan misalnya kan. Itu mestinya penjelasan, tapi kan karena ini tancap gas saja sesuai dengan verbatim yang ditulis kan, patokan tanda tanya kemudian lanjut, oh iya saya punya Bu gitu lanjut kan. Tapi poin positifnya fase 4 kalian sudah diawali dengan patokan. Itu teknik untuk DI ya betul, rambu-rambu atau norma yang dipakai untuk mengambil keputusan. Normanya adalah, patokannya adalah tentang studi. Saya akan fokus kepada studi. Itu normanya. Ya. Kemudian norma ini dipakai untuk melihat apa keuntungannya kalau saya lanjut, apa kerugiannya kalau saya lanjut, apa keuntungannya kalau saya tidak lanjut, apa kerugiannya kalau tidak lanjut. Itu tadi muncul ya untuk pro kontranya ya, untuk lanjut atau tidak. Ya. Oke, itu dapat. Nah, fase 4-nya itu dapat, kemudian dasar mengambil keputusannya itu pakai norma, itu sudah bagus.
Nah, maka di fase 4 untuk kalian simulasi kalian sudah bagus. Oke, dan di ujung fase 4 kemudian nah, satu apa mungkin perlu ditambahkan kalau nanti ini praktekkan kembali. Itu kan sudah keputusan. Kan keputusan itu harus ada tindakan konkret. Kalau kamu memutuskan, ya saya akan putus, ya itu kan masih ada di pikiran, saya akan putus dan fokus ke studi. Itu kan masih di pikiran. Maka perlu ada tindak lanjutnya konkretnya. Oke, konkretnya apa? Kan tadi kan di feedback ya, bagus sekali keputusanmu, kemudian dibombong. Yakinlah apa yang kamu sudah putuskan pasti bisa dijalankan. Nah, Fani, Bapak boleh tanya nih, kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah selesai dari ruangan ini untuk mewujudkan keputusanmu? Pertama, Pak, walaupun mungkin agak takut-takut, ya saya akan ngomong ke pacar saya untuk putus. Atau pertama-tama saya akan ngomong ke mama saya untuk saya fokus ke studi dan akan memutuskan hubungan dengan si pacar. Itu pertama. Langkah kedua tentu saya akan menghubungi pacar saya, kemudian mengatakan kita fokus kepada masing-masing. Saya di studi saya, kamu di band kamu misalnya. Okay. Kemudian kita masih tetap berteman. Saya akan mengatakan itu Pak, walaupun memang agak berat. Oke. Apa ada lagi yang akan kamu lakukan? Dia akan mungkin sebutkan 1, 2, 3. Nah, baru saat itulah kita masuk lagi. Kalau boleh Bapak saran nih, menambahi, melengkapi niat-niat konkret kamu terkait dengan keputusan kamu misalnya. Sebelum kamu ngobrol dengan pacar kamu coba deh tanya kabarnya dulu, basa-basi dulu, atau misalnya apapun itu sebagai usul saran saja. Oke. Kemudian kalau yang kedua usul Bapak nih, kalau sudah keputusan untuk pacar, jangan lagi kamu harus bisa move on, jangan lagi kembali lagi putus 1 bulan kemudian nyambung lagi, misalnya kayak gitu. Itu saran sih ya. Jadi betul-betul memang move on ya. Kemudian kalau fokus studi, saran yang apa lagi? Itu masuklah usul saran, teknik usul sarannya masuk di situ. Nah, bagian itu agak lemah tadi bagian itu. Ada tapi sedikit sekali bagian itu. Ada tapi sedikit ya. Yang cukup kuat tadi soal di pro kontra menggunakan norma itu oke. Tapi setelah keputusan itu apa itu belum cukup tegas. Oke, bagian itu kurangnya. Kemudian di fase 5 relatif oke, aman. Oke, kemudian profil nih. Untuk profil konselor dia, saya kira dengan rambut seperti itu oke ya. Karena ada beberapa konselor dengan rambut digerai seperti itu menjadi tidak cukup baik, tidak cukup tampak profesional, tidak cukup tampak wibawanya. Tapi digerai seperti itu dengan rapi, saya kira enggak masalah ya. Kemudian ekspresi nonverbal saya kira oke ya. Ekspresinya cukup bersahabat ya. Ada senyum di wajahnya dia gitu ya. Itu ada ya, artinya bersahabat banget. Atau gimana? Saya ini mungkin subjektif ya, mungkin Fani yang paham betul. Kamu merasa nyaman nggak ngobrol dengan dia ketika wajahnya seperti ini, ekspresinya seperti ini? Jangan bilang baik karena kamu teman supaya nilainya bagus loh. Jangan loh, Pan. Katakan apa yang memang kamu rasakan. Nyaman, Pak. Nyaman, Pak. Dengan ekspresi ramah. Oke. Ini benaran loh, Van. Bukan karena teman kemudian kamu katakan kamu ramah loh. Iya, Pak. Beneran kok. Beneran. Beneran ya. Oke, kemudian terkait dengan intonasi, nada bicaranya dia, kamu pribadi membuat kamu merasa nyaman atau ini apaan sih Bu Dea kayak gini ngomongnya? Kamu sendiri gimana, Pak? Intonasi, nada suara, kecepatannya dia ngomong bagaimana? Pas kok Pak dengan intonasi pelan, terus naik turun sesuai dengan kondisi juga pas Pak. Tidak kena teman kelompok kan? Tidak. Oke, baik. Saya juga merasakan itu. Saya juga melihat itu ya. Saya melihat itu. Selebihnya oke. Kemudian untuk konseling tidak banyak penilaian. Memang konseling itu harus diterima apa adanya ya. Mau ketawanya dibuat-buat harus diterima. Harus diterima. Oke, sekali lagi sehat sukses untuk kalian. Tugas berikutnya adalah edit videonya, edit video ini.
Di bagian depan video tentu tampilkan cover kalian, foto kalian, nama kalian jelas, prodinya, logo Sanata Dharma jelas, kemudian judulnya apa misalnya, simulasi konseling decision making for interview misalnya ya. Kasusnya siapa, kemudian masuklah videonya. Videonya boleh kalian potong menjadi 5 potong sesuai dengan fase. Fase 1 potongannya, fase 2 potongannya, fase 3 potongannya. Nanti ditulis di situ keterangan fase 1 pembuka, fase 2 apa. Kemudian setelah fase 5 potongannya adalah evaluasi ini. Kalian edit mana informasi yang penting, mana informasi yang perlu dimasukkan ke dalam evaluasi ya. Kalian edit nanti ya. Kemudian berkas kerja kalian mulai dari rambu-rambu kasus, struktur konseling sampai verbatim, rapikan, satukan menjadi satu file. Itu satu file sendiri. Dan file yang ketiga adalah laporan konselingnya sesuai dengan format yang saya kirimkan di grup. Oke, berarti ada 3. Link YouTube video simulasi dikirim ke LMS. Kemudian file kertas kerja konseling yang isinya rambu-rambu kasus itu sudah ada, struktur konseling saya kira sudah ada juga karena sudah kalian praktek ini, kemudian verbatim, dan yang ketiga adalah file laporan konseling. Semua diupload ke LMS paling lambat tanggal 16 Desember jam 12. Oke, file video akan saya kirimkan melalui Google Drive saja karena berat. Nanti kalian download sendiri sesuai dengan namanya. Baik, Iya, Pak. sukses, selamat. Sekarang fokus memikirkan mata kuliah yang lain untuk UAS. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Kita akhiri ya, kita end. Ya, Pak.